jadi kali ini kita sudah bersama narasumbernya. Silakan kalian perkenalan diri dulu. Kenalin, gue Jeki. Gue Azra. Ini kalian ada cerita yang pengen kalian sampaikan nggak ke teman-teman? Mungkin ada dari gue, mau lu dulu atau gue dulu? Belum. Dari gue dulu. Gue bakal ceritain pengalaman gue dari nyokap gue yang kebetulan dia juga udah lama datang di tempat gue tinggal yang sekarang ini di daerah Bekasi. Dia tuh dulu pertama kali tinggal di Bekasi di tahun 2000-an, udah cukup lama lah ya. Iya 25 tahun lah ya istilahnya. Nah terus dia di awal-awal datang ke Bekasi ini dia pernah kerja kayak orang-orang rantau pada umumnya. Dia langsung kerja. Kebetulan dia kerja di daerah Bekasi di kota. Nah itu dia pernah. Kalian kenal makanan-makanan tradisional nggak sih? Namanya Makanan berat lah. apa ya? Namanya paling banyak sih nasi goreng. Kali ini gue bawa cerita tentang bebek goreng. Ini orang tua gue, nyokap gue, lebih tepatnya dia pernah makan di suatu restoran bebek goreng gitu. Pertama kali dia makan kayak biasa aja, kedua kali dia makan biasa aja. Dia pernah makan di restoran itu 3 kali. Pas yang kedua kalinya itu dia aman-aman aja. Setelah itu dia di kerjaan gitu kayak ketemu temen kerja gitu. Nah terus dia si teman kerjanya nih cerita sama gua, kayak dia manggil, mbak berdekat rumahnya di kayak tempat tinggalnya di daerah sini, di bosnya iya, dekat restoran ini iya. Terus saya pernah makan, ibu gue bilang ke si yang temennya ini. Terus ibu gue bilang cerita si mbaknya itu si temen kerja ibu gue ini ngasih tahu nih ke ibu gue. Dia bilang gini, itu restorannya makenya itu kayak make penglaris itu. Jadi di buat ngelarin ini dia pakai kayak setan-setan kayak gitulah. Kayak buat biar restorannya rame gitu. Iya biar rame. Sosoknya tuh gede, hitam. Selain itu ada lagi. Setannya mungkin ada sih, lebih kayak pocong-pocongan mungkin. Jadi tuh temen nyokap lo itu melihat sendiri langsung apa gimana? Iya dia lihat sendiri langsung, pernah dia kayak nyokap gua makan di situ kan pernah 3 kali nih ya. Yang 1 sampai kedua nih dia nggak baca Bismillah nih. Kalau orang Islam makan Bismillah, nyokap gue nggak pakai. Nah terus temennya ibu gue ini pakai, jadi dia baca nih Bismillah makan. Nah itu beda langsung rasanya, langsung kayak ngeliat nih si sosok bikin larisnya ini nih. Itu langsung kelihatan gitu. Iya langsung kelihatan, tiba-tiba langsung kayak aneh rasanya. Kan kalau orang-orang makan kayak nggak tahu, enak aja gitu makannya. Nah ini langsung baca Bismillah, temen nyokap gue langsung dibuatnya si tempat kuali ngegoreng si bebeknya ini, langsung ada kelihatan si sosok hitam gede itu. Genderuwo guys. Iya genderuwo. Nah itu di penggorengannya itu si genderuwo itu netesin air liurnya. Jadi tuh di setan-setannya itu ngumpul di dekat penggorengannya itu apa tersebar di berbagai Kurang tahu dah gua tahu cuma di penggorengannya doang nih. Kalau dari Azra sendiri ada sih. Nah kebetulan kalau gue sih kayak pengalaman sendiri gitu. Jadi gue ke tempat yang sama juga diceritain sama Zaki. Itu waktu gue umur sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi itu lagi ada acara juga di tempat itu, kayak arisan gitu lah. Terus gue ikut, namanya anak kecil ya, pasti bisa ngeliat lah. Terus pas gue masuk, emang hawanya tuh udah beda. Hawanya kayak gak enak, terus baunya tuh bau yang apa ya, kayak ada wangi darah gitu-gitu. Terus mungkin gue juga gak tahu itu darah, mungkin olahan bebeknya gitu. Terus pas gue masuk, itu tuh emang ada genderuwonya di atas wajan gorengannya itu. Terus gak cuman si genderuwo ini, banyak tersebar di luar tempatnya itu. Dari kayak kasir, terus yang bikin minumannya gitu. Kayak tuyul gitulah buat mungkin ngejagain uangnya gitu ya. Terus dari luar juga itu tuh tempatnya kayak gelap gitu. Terus gelapnya tuh ditambah dia juga ada pagar gitu sepanjang. Terus panduknya
buat makan di rumah juga, itu bener rasanya beda banget sama waktu gue makan di tempatnya. Mungkin kalau tempatnya kayak agak kelihatan tutup itu mungkin karena si ada apa namanya Keluar spanduk ya, karena spanduknya lumayan gede sekarang. Tapi maksudnya ya karena selalu itu ada orang lain nggak? Banyak sih kayak pocong, kuntilanak gitu. Tapi setahu gue yang paling benar ada tuh si gundurwonya ini. Iya. Karena emang dia paling besar sih gitu. Jadi kayak ya mungkin itu yang lebih kelihatan jadinya. Ya mungkin kalau si gundurwonya, gua nih udah lama masih setan-setannya. Gua udah dari awal, mungkin awal gua jualan, si pemilik restorannya gua yang make gitu dari awal, yang bantu dia jadi sekarang jadi bagus lah. Iya. Si itu jadi kayak core-nya gitu. Iya. Dari Di tempatnya itu. Tapi yang anehnya tuh kenapa gundurwo harus kayak netesin air liurnya itu? Jijik ya sih kalau nggak lihat juga. Kayak bayi yang baru lahir aja netesin air liur. Iya. Buat aliran ya, kan tadi kan lu bungkus di rumah tuh ya. Nah itu tuh lu bacanya pakai basmalah atau enggak juga? Itu tuh ya gue pakai basmalah, terus pas gue makan satu suap itu tuh dari yang rasanya gurih, rasanya enak lah pokoknya, itu tuh jadi berubah banget, jadi hambar, terus bebeknya tuh jadi kan kalau misalkan kita baru digoreng nih kayak lembut gitu kan, itu tuh jadi keras banget, jadi kayak jauh lah rasanya dari yang dimakan di tempat gitu. Tapi agak kan kalau emang rata-rata kan bebek kalau diolah tuh kayak harusnya agak keras-keras gitu kan ya. Iya. Pada umumnya. Tapi kalau ini kayak yang orang si nyokap gue cerita ini bebeknya emang lembut enak. Tapi sampai sekarang restorannya masih buka kan? Masih, bahkan dia punya cabang yang lumayan ramai juga. Gak tau di cabang yang itunya pakai juga atau enggak. Nah mungkin itu aja kali ya cerita yang bisa sebelum kita kali ini sampaikan. Terima kasih sudah bercerita kepada Zaki dan Azra. Ingatlah, di balik sunyi malam selalu ada bisik yang mengintai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di rahasia gelap malam selanjutnya. Gua Mira. Gua Asyam, Gue Jeki. Gue Azra. kita pamit undur diri. Terima kasih. Dan